Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih telah dipimpin berdoa. Saya cek kehadiran. Ini yang 18 dengan saya berarti 17. Ya, cukup. Saya ingatkan kalau tidak masuk, harap memberi tahu. Saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran hari ini, kalian akan dinilai selama 1 jam pelajaran, saling menghargai antar teman, kemudian tanggung jawab, berpikir kritis. Melalui PPJ ini, dengan metode pembelajaran discovery learning, silahkan kalian untuk mencari pengalaman belajar tentang materi karakteristik lapisan kulit bumi. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, materi dinamika litosfer peserta didik diharapkan mampu menganalisis karakteristik lapisan bumi dan menumbuhkan sikap gotong royong, sikap berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Secara umum, cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ada 3, yaitu struktur lapisan bumi, siklus batuan, manfaat litosfer bagi kehidupan. Setelah tayangan ini saya tayangkan, diharapkan kamu nanti bisa berpikir kritis, bertanya tentang materi apa yang ada di video tersebut. Oke, baiklah kita cermati video berikut. Itu penjelasan lengkap mengenai struktur lapisan bumi. Seperti apa saja sih strukturnya? Bumi adalah planet yang ada di tata surya dan satu-satunya yang sempurna untuk hunian makhluk hidup. Selain karena terdapat air, bumi juga memiliki lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan radiasi matahari sehingga suhunya aman bagi makhluk hidup. Bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri dari berbagai macam lapisan. Pergerakan pada lapisan bumi dapat dirasakan. Contohnya adalah ketika terjadi gempa bumi. Bumi pada dasarnya terdiri dari 4 lapis, yaitu kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Lapisan terluar yaitu kerak bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya terdapat mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi inti bumi. Terakhir adalah inti bumi yang memiliki suhu sangat tinggi dan tersusun dari campuran logam. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai struktur lapisan bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan lainnya. Terdapat 2 macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudra di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Proses endogen ini yang menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Yang kedua, mantel bumi. Lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi 2, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam dan berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi. Temperaturnya berada pada rentang 1400 hingga 3000 Kelvin, sehingga logam-logam di dalamnya sudah mengeras. Sementara itu, mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2890 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3000 derajat Kelvin, karenanya mantel dalam tersusun atas logam cair. Lapisan terakhir yaitu inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Inti bumi dibagi menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2890 hingga 5150 km di bawah permukaan bumi. Oke, demikian tayangan
video. Kemudian saya persilakan kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan saya catat dulu. Sebut namanya, ya. Elsa Dwi Puspita. Ya, Elsa. Bagaimana proses siklus batuannya, Pak? Bagaimana proses siklus batuannya? Oke. Mah. Ya, Ella, silakan. Apa saja manfaat litosfer? Maratun, silakan Maratun. Komponen inti bumi terdiri apa saja? Akan saya bagikan kelompok ya. Kelompok ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya. Diskusikan dengan kelompok kamu, kemudian nanti dipresentasikan. Pembagian kelompok seperti biasa, seperti yang kemarin disebutkan. Silakan kalian untuk masuk ke kelompok masing-masing. Pertanyaan tadi dan menjawab LKPD. Silakan, waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, silakan kita masuk pada sesi berikutnya, itu sesi sinkronus yang kedua. Silakan untuk dinyalakan kameranya dan mikrofon dulu. Kita kembali pada sesi sinkronus setelah kamu tadi pada sesi asinkronus berdiskusi di break room GCR. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kalian. Silakan, kami beri waktu untuk kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Mekanisme siklus batuan yaitu magma mengalami proses siklus pendinginan. Terjadi kristalisasi membentuk batuan beku pada siklus ini. Ketika batu didorong jauh di bawah permukaan bumi, maka batuan dapat melebur menjadi magma. Selanjutnya, batuan beku tersebut mengalami pelapukan. Erosi terangkut dalam bentuk larutan ataupun tidak larut, diendapkan sedimentasi membentuk batuan sedimen. Ada pula langsung mengalami perubahan bentuk menjadi metamorf saat siklus berlangsung. Selanjutnya, pada siklus ini, batuan sedimen dapat mengalami perubahan baik secara kontak, dinamo, dan hidrotermik. Akan mengalami perubahan bentuk menjadi metamorf. Siklus batuan metamorf yang mencapai lapisan bumi yang suhunya tinggi mungkin berubah lagi menjadi magma lewat proses magmatisasi. Setelah mengalami siklus mulai dari magma tadi, batuan akan berubah bentuk dan jenisnya menjadi batuan beku. Batuan sedimen dan batuan metamorf kemudian menjadi magma kembali jika terdorong ke dalam bumi dan meleleh. Ada 3 jenis batuan penyusun litosfer, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Inti bumi berada sekitar 3.000 km di bawah permukaan bumi. Bagian ini berbentuk seperti bola, isinya yang mengandung besi dan nikel. Adapun inti bumi terbagi menjadi 2 bagian, yakni inti dalam dan inti luar. Inti dalam adalah pusat bumi yang padat dengan ketebalan sekitar 1.250 km. Suhu di inti dalam mencapai 5.000 hingga 6.000 derajat Celcius. Tekanannya sangat kuat sehingga inti dalam bersifat padat. Berat jenisnya 15 gram per cm kubik. Inti luar berada pada kedalaman 2.890 sampai 5.150 km di bawah permukaan bumi. Litosfer adalah lapisan bumi yang paling atas atau luar dan paling tipis, berguna sebagai tempat hidup penghuni bumi seperti tanaman, hewan, manusia, dan untuk tempat melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Manfaat itu antara lain: 1. Untuk kebutuhan industri. 2. Dalam lapisan litosfer terkandung berbagai mineral seperti intan, emas, perak, dan lain-lain. 3. Untuk kebutuhan industri seperti industri elektronika, industri peralatan rumah tangga, atau industri bahan bangunan. Dalam kegiatan pertanian juga memanfaatkan unsur pada litosfer seperti buatan berupa NPK. Oke, terima kasih kelompok 4. Lanjut kita pada sesi tanggapan terhadap hasil diskusi. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Maratun Ya, mau silakan. tanya ke kelompok 1. Ya, silakan.
Apakah semua batuan berasal dari magma? Silakan kelompok 1 langsung ditanggapi. Iya, silakan. Iya, semua batuan berasal dari magma kecuali batuan yang terdiri dari mineral organik, contohnya batu bara atau batu kapur. Oke. Ya, terima kasih sudah ditanggapi. Sudah bagus jawabannya. Lanjut. Ada yang memberikan tanggapan lagi? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Pembekuan magma ada yang disebut apa itu plutonisme itu? Ke kelompok berapa? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 dijawab. Plutonisme lebih sering disebut dengan intrusi magma, adalah pergerakan magma yang tidak sampai keluar ke permukaan bumi. Magma adalah massa cair pijar yang kental di dalam bumi dengan suhu mencapai ribuan derajat Celcius. Itu kesimpulan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Silakan. Nur Indah. Ya, Nur Indah. Karakteristik lapisan bumi ada 3 lapisan, yaitu litosfer, astenosfer, inti bumi. Karakteristik penyusun litosfer ada batuan beku, batuan sedimen, dan metamorf. Sudah Pak. Oke, sudah. Bagus sekali kesimpulannya. Anak-anakku, saya berikan satu penguatan bahwa hasil belajar kamu memang sudah bagus mengekspor tentang karakteristik litosfer, tapi saya berikan penguatan. Bumi itu ibaratnya adalah sebuah telur. Telur itu bagian paling atas atau cangkangnya yang kita sebut dengan kerak bumi atau litosfer. Nah, di bagian dalamnya tentu adalah cair. Bagian yang kuning itu kita asumsikan dengan astenosfer, kemudian bagian yang putih bagian yang kuning kita asumsikan adalah inti dalam. Di bagian cangkang tadi yang kita sebut dengan kerak bumi, itu sebenarnya kerak bumi ada 2, ada sial, ada sima. Sial itu dari kata silisium aluminium, nah, kemudian sima berasal dari kata silisium magnesium. Karena berat jenisnya berbeda, antara sial dan sima itu lebih berat sima, maka posisi dari sial itu berada di atas lapisan sima. Nah, kemudian lapisan astenosfer karena cair panas, ini ada arus konveksi, dia bisa keluar. Nah, peristiwa keluarnya astenosfer ini ke permukaan kita sebut dengan vulkanisme. Nah, kemudian bahwa lapisan litosfer itu terdiri dari batuan. Penyusunnya tadi sudah disebutkan ada 3 jenis batuan, ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metal. Tidak urut seperti itu saja, bisa jadi dari batuan beku karena ada pengaruh suhu dan tekanan langsung bisa jadi metamorf. Tidak harus ke sedimen. Kemudian batuan sedimen karena ada pengaruh suhu dan tekanan langsung bisa jadi metamorf. Kalau sudah batu metamorf kemudian dekat dengan magma, dia akan berubah lagi menjadi magma kembali. Itulah yang disebut dengan siklus batuan. Kemudian manfaat litosfer bagi kehidupan ya selain sebagai tempat tinggal makhluk hidup termasuk kita di dalamnya, bahwa litosfer itu kita bisa ambil mineralnya yang kita pakai untuk kebutuhan kehidupan kita seperti untuk industri. Sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, kalau sudah kita siapkan pelajaran untuk yang akan datang. Materinya adalah tenaga endogen dan eksogen. Tapi sebelum itu nanti silahkan LKPD dan tes formatif dikumpulkan. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan pada saat ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa kembali, doa penutup. Silahkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.